Setelah mendapatkan izin dari Bunda, akhirnya Winda menginap di rumahnya. Malam itu, Louis duduk di tepi tempat tidur Winda. Pria itu memperhatikan Winda yang sedang berbaring dengan menggunakan selimut di tubuhnya. "Sayang, kamu adalah wanita yang sangat cantik di mataku." Louis terpukau dengan wajah natural Winda yang tanpa make up. "Jangan terlalu lama memandangku seperti itu. Nanti kamu bisa tidak tahan. Apa kamu mencoba menggodaku?" Louis membelai rambut Winda dan menatap matanya dalam-dalam. Winda merasakan udara yang tiba-tiba mulai panas, dan jantungnya berdetak lebih kencang dan cepat. Louis semakin mendekatkan wajahnya. Winda menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Louis terus mendekatkan wajahnya, sehingga bibirnya menyentuh di tangan Winda. Louis tersenyum geli melihat tingkah Winda yang begitu polos, dan seperti belum pernah tersentuh oleh pria. Kemudian, perlahan-lahan tangan Louis membuka tangan Winda yang masih menutupi wajahnya. Louis melihat wajah Winda yang memerah. Louis tersenyum menahan tawa. "Ais, kelihatannya aku berhasil menghangatkan kamu di malam yang dingin ini. Ya sudah kalau begitu. Selamat malam. Tidurlah dengan nyenyak malam ini. Dan jangan lupa, mimpikan aku," ucap Louis sambil tertawa kecil. Winda tidak menjawab ucapan Louis. Dia langsung menutup wajahnya dengan selimut, karena merasa malu. Setelah keluar meninggalkan kamar Winda, Louis masuk ke dalam kamarnya. Louis tersenyum bahagia sebelum memejamkan mata. Dia merasa hidupnya begitu sempurna sejak bertemu dengan Winda. Louis merasakan bahagia setelah sekian lama awan hitam selalu memayungi kehidupannya. "Pak, Mah." Louis telah menemukan sebagian jantung hati Louis. Dan juga orang tua seperti Papa dan Mama. Ucap Louis dalam hati dengan air mata menetes di kedua ujung matanya. Keesokan harinya, Winda sudah bangun pagi-pagi sekali sebelum dibangunkan oleh Louis. Winda membantu Chef Wan di dapur setelah selesai mandi dan merapikan diri. Chef Wan ingin mengantarkan sarapan ke kamar tuan muda Louis seperti biasa. Namun, masih banyak yang harus dikerjakan di dapur. Jadi, Winda menawarkan diri untuk membantu Chef Wan untuk mengantarkan sarapan ke kamar Louis. Sehingga Chef Wan tetap bisa melanjutkan pekerjaannya di dapur. Chef Wan merasa sangat senang dengan kehadiran Winda di rumah itu. Kehidupan keluarga Adijaya menjadi lebih sempurna dengan kehadirannya. Winda adalah sosok wanita yang tidak pernah merepotkan. Bahkan sangat menyenangkan, dan mudah bergaul dengan orang lain tanpa memandang status sosial. Selama Chef Wan mengenal Winda, dia tidak pernah sekalipun melihat Winda memerintah pembantu rumah tangga di keluarga Adijaya. Tok tok tok. Winda mengetuk pintu sebelum masuk di kamar Louis. Kemudian, dia membuka pintu kamarnya yang tidak terkunci. Winda melihat Louis yang masih tertidur dengan nyenyak di ranjangnya. Lalu, Winda meletakkan nampan berisi segelas susu dan 2 potong roti isi di meja kecil di samping tempat tidur. Setelah meletakkan sarapan di meja, Winda berjalan keluar dari kamar Louis. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya tertarik untuk melihat sosok pria tampan yang masih terlelap di dalam tidurnya. Winda mengamati wajah imut Louis di saat dia sedang tertidur. Kemudian, Louis merubah posisi tidurnya menjadi terlentang dengan mata yang masih terpejam. Sehingga Winda semakin jelas melihat wajah tampan Louis. Winda membungkuk dan mendekatkan wajahnya ke wajah Louis untuk mengucapkan selamat pagi. Tidak disangka, Louis membuka matanya tepat di depan wajah Winda dengan jarak beberapa senti saja dari wajah Louis. Seketika itu, Winda langsung terkejut. Hampir saja jantungnya meloncat keluar. Winda langsung menegakkan badannya, namun, tubuhnya ditarik kembali oleh Louis. Sehingga bibir keduanya saling menempel. Winda membelalakan matanya. Debaran jantung mereka berdua saling beradu. "Kamu ingat kejadian pertama kali kita bertemu?" ucap Louis setelah mencium bibir lembut Winda. Winda menganggukkan kepalanya dengan tersipu malu. "Bolehkah kita ulangi lagi adegan waktu itu?" tanya Louis sambil tersenyum jahil. Kemudian, Louis menarik Winda ke dalam pelukannya. Lalu, Louis mendekatkan bibirnya ke bibir Winda dan menciumnya dengan lembut. Namun, Winda semakin berani. Dia membalasnya dengan penuh gairah. Sampai desahan kenikmatan terdengar di telinga mereka. Keduanya masih saling berpagut mesra hingga beberapa menit.
Sampai akhirnya, ada suara yang membuyarkan ketegangan suasana di kamar itu. "Uncle, Zafran masuk ya?" Mereka segera menjaga jarak ketika mendengar suara Zafran. "Hah? Anti juga ada di sini? Anti juga mau melihat keadaan Uncle ya, sama seperti Zafran?" tanya Zafran dengan polos. "Ah, iya. Anti sedang membawakan sarapan untuk Uncle," jawab Winda dengan gelagapan. Kemudian, Zafran menanyakan keadaan Uncle-nya. Zafran benar-benar menyesal atas kejadian yang dialami Louis di kebun binatang kemarin. Dia juga berharap, Anti dan Uncle-nya mau mengajaknya jalan-jalan lagi suatu saat nanti. Zafran merasa sangat senang bisa pergi jalan-jalan bersama Louis dan Winda. Zafran juga bercerita, kalau besok atau lusa, dia akan pulang ke Malaysia. Zafran merupakan anak yang cukup cerdas di usianya yang masih kecil. Setelah beberapa saat, Louis mengantarkan Winda berangkat bekerja seperti biasa. "Terima kasih sudah mengantarku," ucap Winda kepada Louis. "Sama-sama sayang," jawab Louis sambil mencium kening Winda. Kemudian, Winda keluar dari mobil Louis, dan berjalan masuk di pintu departemen. Ketika hendak masuk, Winda kebetulan bertemu dengan Ari di depan pintu departemen. Dia menyapa Winda dengan sopan, lalu pergi meninggalkan Winda begitu saja. Dia bahkan tidak bertingkah aneh seperti waktu hari-hari kemarin. Winda merasakan hal yang janggal terhadap Ari. Pagi itu, di perjalanan sangat ramai dan padat. Tiba-tiba, ponsel Louis berbunyi. Kemudian, dia segera mengambil dan melihat layar ponselnya. Louis sedikit terkejut. Karena nomor panggilan itu berasal dari seseorang yang berada di negara Australia. "Lucy? Ada apa kamu menelponku?" batin Louis dalam hati. Ketika Louis menerima panggilan, terdengar suara laki-laki yang berbicara di ponselnya. Suara itu terdengar tidak asing di telinga Louis. Ya, dengan sangat jelas Louis masih mengenali suara itu. "Halo, selamat pagi Tuan Jonas. Apa kabar?" ucap Louis setelah menjawab panggilannya. "Pagi Louis. Kabarku baik-baik saja. Tapi tidak dengan anakku." Suasana hening beberapa saat. "Apakah ada sesuatu yang terjadi saat Lucy datang ke Indonesia?" tanya Tuan Jonas dengan berhati-hati. Dia tidak ingin merusak hubungan baik yang sudah terjalin selama bertahun-tahun dengan keluarga Adijaya. Terakhir kali saya bersama Lucy, dia baik-baik saja. Bahkan saya mengantarnya ke bandara saat dia bilang ingin pulang ke Australia." "Memangnya kenapa dengan Lucy Tuan Jonas?" tanya Louis. "Lucy sekarang lebih banyak diam, dan suka mengurung diri dalam kamar. Jika kamu punya waktu luang, sempatkanlah untuk mengunjungi Lucy di sini. Aku percaya, kamu selalu bisa membuat keadaan menjadi lebih baik." Suara Tuan Jonas kelihatan sekali mengkhawatirkan keadaan putri semata wayangnya. "Baik Tuan Jonas. Nanti saya cek jadwal terlebih dahulu," jawab Louis dengan sopan kepada Tuan Jonas. Panggilan telepon pun berakhir, Louis menutup ponselnya. Sudah kuduga. Tidak semudah itu Lucy menyerah begitu saja. Dia adalah tipe wanita yang sangat keras kepala. Gumam Louis dalam hati. Louis mendesah kesal, karena masalahnya dengan Lucy masih belum juga selesai. Louis meraih ponselnya, dan mengirim pesan kepada Winda untuk mengusir rasa kesalnya. "Sayang, lagi ngapain? Aku merindukanmu. Sampai ketemu nanti sore." Louis mengalihkan pikiran untuk menghilangkan rasa kesalnya. "Oke sayang," balas Winda dengan singkat. Louis tersenyum membaca pesan singkat dari Winda. Setelah sampai di kantor, Louis terlihat begitu sibuk memeriksa dokumen-dokumen penting di atas meja kerjanya. Dia memeriksa dokumen dan membacanya satu persatu dengan teliti. Beberapa saat kemudian, Nico mengetuk pintu ruangan Louis. "Tok tok tok. Masuk," ucap Louis sambil memeriksa dokumen. "Tuan Muda Louis, saya mau menyampaikan pesan dari Tuan Hermawan," ucap Nico kepada Louis. Tuan Hermawan menyampaikan, kalau proyek yang ada di Malaysia mengalami sedikit masalah. Jadi, beliau mengajak Anda untuk meninjau kembali lokasi, dan desain bangunan di sana. Karena ada beberapa faktor yang tidak sesuai. Ucap Nico sambil menunggu jawaban dari Louis. "Baiklah.
Segera kamu jadwalkan penerbanganku, dan segera beritahu aku jika tanggalnya sudah dipastikan, perintah Louis kepada Nico. Baik. Akan segera saya persiapkan. Jawab Nico sambil menundukkan kepalanya, lalu keluar dari ruangan Louis. Perjalanan dinas? Sekalian saja berlibur. Gumam Louis sambil tersenyum penuh makna. Di rumah sakit Departemen IGD. Ari sudah mulai terbiasa dengan sikapnya. Dia tidak lagi mengganggu atau bersikap aneh kepada Winda. Di pergantian shift ini, Ari bahkan sudah berani menunjukkan sikapnya yang sedikit mesra dengan Risa. Sesekali, Winda melihat Ari memegang tangan Risa. Namun, Risa hanya tersenyum dengan malu-malu. Apakah ada rasa cemburu di hati Winda? Tentu saja tidak. Sudah tidak ada rasa sedikit pun yang tersisa untuk mantannya itu. Bahkan Winda merasa sangat bersyukur, karena bisa terbebas dari pria mesum itu. Setelah hari sudah sore, Winda pulang ke rumah, dan memberitahukan bundanya kalau nanti sore, Louis akan datang ke rumah. Bunda merasa sangat senang, seperti seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan putranya. Bunda Puspitasari segera mempersiapkan bahan-bahan dapur, dan memasak untuk makan malam bersama Louis. Beberapa saat kemudian, Louis sudah datang di rumah Winda. Malam ini, mereka makan malam tanpa ditemani oleh Tuan Hermawan. Karena ayah Winda masih berada di Malaysia. Di saat sedang makan malam, Louis membicarakan rencananya untuk pergi ke Malaysia dalam waktu dekat ini. Karena ada masalah yang harus diselesaikan. Louis juga mengajak Winda dan Bunda Puspitasari untuk ikut bersamanya. Bagaimana Bunda? Lagian ayah juga ada di sana. Hitung-hitung liburan keluarga, rayu Louis kepada Bunda Puspitasari. Bagaimana ya nak Louis? Bunda sebenarnya malas untuk berpergian ke tempat jauh. Bunda lebih suka tinggal di rumah. Kamu pergi saja dengan Winda ya. Bunda mencari alasan, karena tidak mau mengganggu anaknya bersama dengan Louis. Kemudian, Louis melirik ke arah Winda. Bagaimana menurutmu sayang? Louis bertanya kepada Winda. Semua apa katanya Bunda? Kalau Bunda memberikan izin, aku akan pergi. Nanti aku tinggal ajukan permohonan cuti di rumah sakit. Ucap Winda. Oke. Aku akan segera mengurus tiket pesawatnya dan hotel. Ucap Louis dengan semangat, tapi Bunda memotong pembicaraan Louis. Eits. No hotel. Biar Winda tinggal bersama ayahnya di sana, ucap Bunda dengan tegas. Maaf Bunda, biarkan Winda tetap bersama saya. Di sana nanti kami tinggal di rumah Kak Lisa kok, ucap Louis meyakinkan Bunda. Setelah Louis merayu Bunda, akhirnya Bunda mengizinkan Winda tinggal bersama Louis. Setelah selesai makan malam, Winda merapikan meja makan dan mencuci piring di dapur. Apakah kamu butuh bantuan? Tanya Louis sambil memeluk Winda dari belakang, dan melingkarkan tangannya di pinggang ramping Winda. Aku bantu kamu ya? Louis mengecup pipi Winda yang memerah. Kemudian, Winda menyikut pelan perut Louis. Kamu bukannya membantu tapi malah mengganggu. Ucap Winda sambil melirik Louis yang pura-pura kesakitan. Aku kan membantumu dengan cinta. Jawab Louis mulai menggombal.